Bisa dilipat, Li? Bisa, Bang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini kembali lagi bertemu di mata kuliah Event Organizer untuk melanjutkan dari pertemuan kita yang kemarin. Seperti yang sudah aku bilang, hari ini kita presentase untuk proposal yang kalian ajukan untuk sebuah event yang akan kalian selenggarakan nanti. Mungkin proposalnya by progress saja nggak apa-apa, kita bisa diskusikan sama-sama di sini. Apalagi kalau bentuknya itu sudah PowerPoint lebih bagus aku rasa. Oke, kemarin ada 4 project leader. Mana nih 4 project leadernya udah hadir semua belum? Sam? Sudah, Bang. Sam Hadir, udah, Bang. terus Anggi, Fadli, satu lagi siapa kemarin? Kok aku lupa? Dea, Bang. Dea ya, Dea, sorry. Udah hadir semua? Hadir, Bang. Hadir, oke. Oke, langsung aja mungkin ada yang mau duluan untuk presentasi? Boleh project leadernya yang jawab atau aku yang pilih? Nggak ada? Ya udah. Kalau gitu, pilih. Pilih. Saya, Bang. Pilih siapa project leadernya? Saya project leader, saya ini, Bang, Samuel Rivaldo Dolok Seribu, Bang. Oke. Kalau gitu, kelompok kalian lah dulu. Oke, Bang. Oke, Bang. Maaf, Bang, sebelumnya mungkin yang memimpin presentasi dulu Amira, Bang. Nanti di pertengahan saya akan masuk. Nggak apa-apa. Oke, Bang. Izin masuk, Bang. Ya, terima kasih Amira. Maaf ya, Bang, sebelumnya, Bang. Ya, izin masuk, Bang. Sebelumnya kami nggak bikin dalam bentuk PowerPoint, Bang. Masih udah langsung proposal dalam bentuk Word. Oke, nggak apa-apa. Oke. Boleh tolong buka share screen? Sudah, Amira. Oke, ini Bang, proposal acara kami. Mungkin saya menjelaskan dari ini konsep acara. Jadi kami merencana akan membuat acara yaitu Kalopsi Art, Bang. Yaitu sebuah art exhibition. Oke. Yang dimana yang akan diselenggarakan oleh Senjantara Event Organizer, yaitu kami sendiri. Dimana Kalopsi Art ini akan menampilkan segala macam karya seni yang menghasilkan para seniman Kota Medan. Dan event ini diselenggarakan karena kami merasa di Kota Medan ini memiliki banyak seniman muda gitu yang memiliki sebuah kreativitas tapi nggak
punya tempat untuk menampilkannya gitu. Dan nama kalopsi art sendiri itu diambil dari bahasa Yunani Bang, yaitu kalopsia, yang berarti khayalan di mana segala sesuatu tampak lebih indah dari yang sebenarnya. Sama yang halnya kami rasakan gitu Bang tentang seni, seperti sebuah delusi yang indah dari sebenarnya. Seperti delusi yang indah di depan, tetapi di balik itu semua ada sesuatu makna yang tersembunyi. Itu sih Bang makna seni bagi kami, makanya kami ambil nama dari kalopsia. Di mana event ini yang kami harapkan akan menunjukkan ke kreativitas seniman lokal yang ada khususnya di Kota Medan, lalu menumbuhkan daya kreatif, inovatif, kompetitif pada jiwa masyarakat, dan akan membuka jalan bagi para seniman yang ibaratnya yang belum pernah menampilkan seninya akan lebih berkembang gitu Bang, dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat di Kota Medan. Itu sih. Baru untuk tema dari kalopsi art sendiri ini yaitu Unity in Diversity Bang, yang berarti persatuan dalam keberagaman. Di mana kalopsi art ini akan menjadi wadah untuk mengumpulkan karya-karya seni yang berbeda baik secara filosofi maupun bentuk. Namun tetap memiliki satu tujuan, yaitu mengenalkan karya seniman lokal pada masyarakat umum di Kota Medan. Ini tujuan dari kegiatan kami, Bang, yang visinya di mana menjadi wadah kesenian bagi seluruh seniman lokal di Kota Medan, dan misi kami itu memperkenalkan seniman lokal Kota Medan kepada masyarakat, menunjukkan ke kreativitas seniman lokal, menumbuhkan daya kreatif, inovatif, kompetitif pada jiwa masyarakat, membuka jalan bagi para seniman tersembunyi di Kota Medan untuk dapat berkembang dan meningkatkan apresiasi masyarakat di Kota Medan terhadap karya seni lokal. Dan untuk sasaran kegiatannya sendiri yaitu masyarakat umum di Kota Medan. Nah, di dalam acara tersebut kami sudah menyusun beberapa program, yaitu pameran seni dari seniman lokal Kota Medan, lalu bazar brand lokal, khususnya dari Kota Medan sih, kami akan mengumpulkan brand-brand lokal yang ada di Kota Medan, dan untuk acara hiburannya itu karaoke night. Dan untuk tempat dan waktu kegiatannya, untuk tempat ini masih sementara ya Bang, mungkin di Manur Studio di Jalan Seisrayu. Untuk waktu belum kami diskusikan sih Bang. Dan jadwal kegiatannya juga belum dibuat. Dan untuk susunan kepanitiaan kegiatannya, yaitu ketuanya ada Samuel, dan sekretarisnya saya sendiri, Mukrina Hiramina Nasution, lalu bendaharanya ada Regita Putri, dan di sini ada seksi-seksi. Yang pertama ada seksi acara, ada Filian Tarigan, Kevin Ricardo, Riza Ananda, Suryani Agatha. Dan selanjutnya ada seksi sponsor, yaitu Hans Philip dan Zahra Irani. Lalu ada seksi humas, ada Faras dan Tasya Nabila. Ada seksi PTT, ada Arya Surya dan Ruhut, dan ada seksi dokumentasi yaitu Alwi Abdillah dan Randy Girsang. Dan ini sih Bang bentuk sponsorship-nya ada platinum, gold, dan silver. Ini masih yang sementara sih Bang kami buat. Dan ada ketentuan dalam pembatalan sponsorship sama, dan ada nih tata cara pembayaran untuk sponsor kelaknya. Mungkin itu Bang proposal singkat dari acara kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang. Oke. Sebelum aku tanggapin, mungkin kawan-kawan dari kelompok lain ada yang mau nanya, ada yang mau ngerespon, atau project leader yang lain. Ada? Nggak ada ya? Oke, boleh yang dari pertama ya, coba di scroll dari yang pertama. Nama acaranya Kalopsi Art. Kalopsi Art, nama IO-nya Senjatara. Oke, kalau dari nama IO-nya sendiri, Senjatara apa artinya? Ada filosofisnya nggak? Ada Bang, mungkin yang bisa ngejelasin soal Senjatara itu Arya Bang. Boleh ada Arya nggak? Oke, ada Arya.
Ada? Halo Bang, Ya, langsung. Ya. untuk namanya sendiri itu Bang, sebenarnya dari kata senja sama kata tara ya Bang ya, ada gabungan dua kata. Senja itu kan kita tahu sebuah seni juga Bang, seni dalam dunia gitu Bang. Kebanyakan orang kan pasti suka senja kan Bang, waktu dalam senja gitu, menghabiskan waktu di senja gitu. Terus tara itu kata diambil dari kata tiada tara gitu Bang, yang memiliki arti nggak ada bandingannya gitu Bang. Jadi seni itu semuanya indah dan memiliki maknanya masing-masing itu. Jadi nggak bisa kita patokkan satu sisi aja Bang gitu. Makanya seni itu tiada taranya gitu Bang. Itu mungkin diambil dari bahasa situ Bang. Oke. Jadi seni itu nggak tiada tara gitu ya? Iya Bang. Oke, senjatara. Aku pikir senjatara singkatan dari senjatanya tentara. Senjatara. Oke, nggak ada masalah. Itu memang kalian sih yang bisa mendefinisikan nama IO kalian. Dari segi logo, agak mirip apa ya? Logo Suzuki. Agak mirip logo Suzuki sedikit. Kalau dari logo IO. Tapi ya itu kembali ke kalian. Kalau ini kan aku menyarankan aja karena awal-awal itu kalau kita anggaplah aku ini orang yang kalian ajukan sponsor gitu ya, apalagi menjadi sponsor utama. Biasanya korporat atau donatur atau apapun itu yang tertarik dengan event yang kalian tawarkan, dia cukup detail dalam melihat sebuah pengajuan proposal, termasuk dari logo dan desain gitu. Jadi kalau desain dan logonya sudah cukup menarik, biasanya itu konten di bawah dalamnya itu juga udah bagus gitu. Nah, oke, aku kalau kasih saran sedikit, kalau dari nama acara udah oke, definisinya juga udah oke, kalau PR kan kalian ambil dari mitologi Yunani, bahasa Yunani, boleh lah. Cuman kalau aku bilang nama IO dan logonya, kalau memang kalian sudah pakem di situ ya nggak masalah. Tapi kalau pendapat aku, seharusnya kalian masih bisa mengembangkan kreativitas kalian lagi ya, untuk nama dan logo juga warna gitu. Coba kalian lihat, ada nggak agak-agak, memang aku lihat itu ST gitu ya, senjatara, tapi agak jadi ke Suzuki sedikit. Oke, it's okay. Terus tarik ke bawah. Scroll. Latar belakang. Oke, coba tarik lagi ke bawah. Oke. Sorry ya kalau agak ribet, aku lagi di ladang ini. Ada suara-suara ayam bekokok. Tema Unity University. Oke. Ke bawah. Ya. Visi tujuan menjadi wadah kesenian bagi seluruh seniman lokal di Kota Medan, memperkenalkan seniman lokal Kota Medan kepada masyarakat, menunjukkan kekreatifan seniman lokal, menumbuhkan daya kreatif inovatif kompetitif pada masyarakat, membuka jalan bagi perseniman. Oke. Kalau tujuan secara visi dan misi ini apa ya? Bisa dibilang masih agak standar kali gitu. Enggak
kalau kalian nanti presentasi ke calon sponsor atau ke calon donatur atau apapun pihak-pihak yang akan bekerja sama-sama kalian secara visi dan misi ini harusnya apa ya? Bisa dibilang kurang detail gitu, kurang curug. Dia banyak IO di Medan ini gitu ya. Bahkan anak-anak SMA, anak sekolah juga udah pernah buat acara. Kalau aku pribadi lah, kalau aku cerita ya, aku dari kelas 2 SMA itu udah buat sebuah event gitu. Event kecil memang, event gigs gitu. Kurang lebih sebenarnya kalau secara proposal yang kami buat dulu SMA, visi dan misinya masih sama. Maksud aku janganlah kalian idenya itu nggak ini gitu, masih terlalu lebar gitu. Jadi kalau dibilang memperkenalkan seniman Kota Medan, udah banyak acara sebenarnya, bahkan acara gede yang memperkenalkan seniman Kota Medan juga udah ada. Bahkan sekarang ya kalau kita lihat pemerintah kota, kayak misalnya wali kota kita yang anak muda mungkin cukup sering buat sebuah event misalnya di Kesawan apa segala macam, itu yang mencoba menunjukkan kesenian-kesenian di Kota Medan gitu. Jadi cobalah pikirkan visi dan misi yang langsung tertuju sama sebuah event yang akan kalian buat. Dia lebih spesifik gitu. Jadi ada daya tarik dari visi misi aja gitu ya. Ini saran gitu. Jadi kalau aku bilang menunjukkan kekreativitasan seniman lokal gitu kan, menumbuhkan daya kreatif, inovatif gitu. Masih bisa detailin lagi kalau aku bilang ya, di poles lagi lah aku bilang. Nggak perlu banyak-banyak gitu, visi misi itu juga nggak perlu banyak-banyak, misinya juga nggak perlu banyak-banyak, tapi langsung targetnya dapat gitu. Jadi si calon sponsor ini pun langsung merasa oke, dan dia berani gitu menginjek atau memberikan sebuah program kerjasama gitu, apapun brandnya gitu, mau brand kecil, brand besar gitu ya. Sasaran kegiatan masyarakat umum di Kota Medan. Kalau aku bilang masyarakat umum di Kota Medan terlalu luas, apalagi dengan tadi secara nggak langsung konten acaranya itu terlalu mengerucut sama anak muda gitu. Ya langsung aja kalian buat targetnya anak muda dari umur berapa ke umur berapa gitu kan. Apakah komunitas-komunitas di Kota Medan ataukah apa bilangnya ya, para pelaku-pelaku seni di Kota Medan sasarannya gitu. Kalau boleh masyarakat umum, tapi ya jatuhnya kayak kalian tuh buat acara yang bisa dibilang semua kalangan akan datang, padahal kan belum tentu gitu. Kalau aku bilang gitu, langsung aja spesifik, ya kan? Spesifik, jadi tahu nih segmentasi pasarnya di umur berapa sampai umur berapa, karena dari situ kita bisa mencoba mengkalkulasikan kira-kira audiens yang akan datang berapa orang gitu ya. Lanjut, program kegiatan. Ini paling penting. Pameran seni dan seniman lokal Kota Medan. Oke. Aku pengen tanya, pameran seni dari seniman lokal Kota Medan itu kira-kira pameran seninya apa bentuknya? Karena berkesenian itu kan banyak ya. Banyak kali. Coba kira-kira bisa dijelasin nggak pameran seninya itu apa? Iya Bang, izin masuk Bang. Ya. Ya, tadinya kan kami mau bergerak di lukisan aja ya Bang. Cuman kayaknya lukisan udah pernah dilakukan juga. Jadi kami pengen coba yang berbeda. Senimannya kami nggak cuma terima dari lukisan, mungkin kayak fotografi juga. Mungkin ada yang punya seni patung atau seni yang lainnya Bang. Makanya tema kami usung Unity in Diversity. Jadi dari keberagaman itu niat kita tetap satu untuk menaikkan nama seni di Kota Medan ini. Oke. Nah, kalau kalian terpikir untuk
berarti kan kalau seni lukis, oke, ada, seniman lukis ada. Udah disurvei belum kira-kira pelaku seni lukisnya di Medan ini siapa dan di mana? Apakah ada komunitasnya? Itu Ya, udah. Sebenarnya kemarin udah ada salah satunya dari Antologi Karya yang kemarin juga ngadain acara di Manor ya Bang. Terus juga kami ada ya dari channelnya Tasya Nabila Bang. Dia punya kenalan untuk seniman-seniman gitu juga Bang. Dan untuk yang fotografi juga dari rekan-rekan Alwi, Rupi, mereka punya kenalan juga Bang. Itu Bang. Oke, terus apalagi? Oke, itu seni lukis. Terus apa lagi tadi, Sam? Sejauh ini sih seni lukis, seni fotografi, yang lainnya mungkin akan coba kami cari Bang. Seperti seni lainnya mungkin ada yang art yang pakai benda-benda mati gitu Bang, nggak cuman lukisan gitu. Oke, berarti kayak mungkin ada pameran kriya atau crafting Ya Bang. dan segala macam. Tapi menurut aku sebelum kalian menentukan pelaku seninya, coba disurvei dulu dari komunitasnya, ya kan. Terus kira-kira interest orang, khususnya anak muda, sama seni lukis, seni apa tadi, patung atau apapun itu tinggi nggak kira-kira interestnya sama kesenian itu. Karena kalau di Medan sejauh ini memang yang paling mencolok masih, kalau aku bilang ya, ini menurut aku masih seni musik gitu, seni musik, seni tari gitu ya, itu masih yang menjadi apa ya, sasaran utama para pelaku event gitu, para event organizer itu pasti kalau udah mau buat event, kontennya yang pasti pertama ada musiknya gitu. Nah, kalau kalian hanya saja menampilkan itu, artinya kontennya kan berarti hanya pameran gitu kan. Hiburannya apa? Konten hiburannya berarti orang yang datang melihat hasil karya seni mereka, hasil karya seni dari pelaku-pelaku itu gitu ya. Kalau aku bilang nanti jatuhnya yang jadi ketakutan, acaranya jadi membosankan. Oke, tuh. Jadi coba pameran seninya, pikirkan apa yang lebih spesifik lagi, kan gitu. Kalau bisa dari programnya kalian sudah bisa mengkalkulasikan kira-kira yang datang ini bakal dari kalangan mana jadinya gitu, ya kan? Oke. Bazar brand lokal. Oke, bazar brand lokal ini apa kira-kira yang dibazarkan? Kuliner kah? Atau clothing atau apa? Kan banyak tuh. Apa kira-kira? Oke Bang. Jadi kalau misalnya sejauh ini kan tempat kami kemungkinan di Manor Bang. Nanti selain ada pameran itu kami menyediakan kayak 2 booth gitu Bang untuk bazar atau untuk brand lokal yang mau ngejualin barang-barang mereka gitu. Jadi untuk sekalian kita nambah-nambah uang juga kan Bang. Jadi untuk brand lokal ini kami sih kemarin kepikirannya yang bermain di clothing line sih Bang, sepatu, baju segala. Oke, clothing line. Dan booth-nya cuma 2. Iya Bang, karena sejauh ini ngeliat di Manor kayaknya nggak segitu banyak space. Cuma nanti kalau misalnya bisa ditambah, akan kami coba Bang. Oke. Lalu yang terakhir itu karaoke night. Karaoke night berarti hanya modal laptop aja gitu, Sam? Iya Bang. Sebenarnya waktu kami diskusi antara 2 Bang, antara kita mau live band yang band-band lokal juga atau karaoke night. Cuman kemarin kita sih sepakatnya karaoke night, tapi ini pun masih bisa berubah sih Bang, tergantung konsep juga. Oke. Karaoke night. Nah, karaoke night pun sebenarnya kalau bisa ada temanya juga gitu ya, nggak bisa sekedar karaoke ya. Karaoke semua orang suka nyanyi memang. Di Medan ini orang-orang memang pada suka nyanyi, cuman biasanya kalau karaoke night ini juga ada temanya, misalnya memutar lagu-lagu 90-an, ya kan? Atau lagu-lagu genrenya
genre tersendiri. Kayak aku pribadi pernah buat karaoke night namanya Emo Night gitu. Emo Night ini aku memutar musik-musik emo. Ya memang pasar aku anak-anak muda yang rindu sama musik emo. Ya alhamdulillah rame gitu. Aku buat di satu kafe dan itu tahun 2019 itu belum Covid. Dan kayaknya itu event karaoke Emo Night pertama di Medan, makanya jadi rame. Jadi maksud aku karaoke night yang kalian buat pun kalau bisa cukup spesifik gitu. Karaoke apa gitu? Mungkin orang ya karaoke apa nanti bawa lagu Tembang Kenangan pula ya orang juga nggak suka kan gitu. Bukan nggak suka ya, maksudnya anak-anak muda kebanyakan jadinya nggak masuk sama karaoke yang kalian suguhkan gitu. Jadi contoh bisa kalian buat karaoke night only band Medan misalnya. Jadi kalian kumpulin tuh lagu-lagu band Medan gitu kan. Habis itu mereka muterin lagu-lagunya. Jadi yang ngelit itu juga salah satu personilnya gitu. Misalnya ada karaoke night dari 5 band. Apa misalnya band A, band B, band C yang udah lumayan terkenal lah. Mungkin kalian harus survei juga kan gitu. Apa aja sekarang seniman-seniman musik yang sering diundang karena rame gitu, karena lagunya enak. Itu bisa. Atau juga yang genre gitu, sesuai genre atau eranya, era musik-musik tahun berapa, atau memutar lagu-lagu MTV zaman dulu gitu kan juga bisa gitu. Jadi kalau bisa ketika orang ngelihat poster atau flyer kalian, dia langsung, ih apa nih kan gitu, jangan bosan gitu, karena ya sebenarnya yang event yang mau kalian buat bisa dibilang ya mirip-mirip sama antologi karya itu. Kalau aku lihat ini ya jatuh-jatuhnya ya mirip gitu, tapi ya udah coba dulu dimatangkan lagi karena ini masih mentah sifatnya. Dan ini aku bilang karena progres, sebenarnya harapan aku kalian itu bisa menawarkan beberapa konsep gitu. Kayak ini kan cuma satu ya konsepnya ya. Beberapa konsep, Bang, kami mau buat ini gitu misalnya ya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Nanti kita bedah lagi, kita kerucutkan mana yang paling oke kira-kira. Gitu sih maksud aku. Tapi kalau memang kalian sudah kerucut sama satu tema dan satu event ini, ya it's okay juga gitu. Oke, coba lanjut. Sebenarnya kami udah ada beberapa konsep sih Bang, cuman kami kemarin kepikirannya nawarin ke Abang satu konsep aja. Kalau Abang tolak, baru tuh kami pakai konsep yang lain gitu sih Bang. Oke. Bentar ya. Oke, coba konsep yang kalian pikir kemarin apa? Apa aja, Sam? Oke Bang, salah Selain satunya itu pameran kopi Bang. pameran kopi. Ya. Kalau pameran kopi ini kemungkinan kami mau ngadain di MICC, itu kan ada kayak lapangan gitu Bang. Jadi kita nyewain booth, kemarin kami coba hitung-hitung, kalau misalnya di situ sewa 5 juta sehari kan Bang. Jadi kalau kami hitung-hitung kami sekitar membutuhkan 10 sampai 20 booth untuk biar kita nggak keluar dana gitu Bang. Cuman kemarin setelah voting akhirnya kepilihnya yang pameran seni. Selain itu juga ada kayak exhibition Bang, kami mau bikin gigs untuk band-band lokal. Terus ada juga kemarin kayak konsep untuk Jejepangan Bang, wibu gitu. Terus ada juga yang untuk event modeling, kayak mungkin kayak fashion week gitu Bang. Kayak gitu sih Bang. Itu beberapa konsep yang kemarin ada kami sempat pikirin, tapi yang akhirnya kami mau coba ajukan ke Abang yang pameran seni ini Bang. Oke, nggak ada masalah, tapi ya coba digodok lagi, Sam. Sebenarnya dari ketiga yang kalian tawarkan, aku ngerasa, dan kalau aku nggak salah ya, mungkin ingatan aku kayak masih belum jelek-jelek kali, semuanya itu sudah pernah digelar di Medan sebenarnya gitu. Jadi kita balik lagi ke
urgensi kita ke sponsorship lagi kan gitu. Karena acara ini berat jalan kalau kita nggak punya sponsorship yang kuat, kecuali kalian mau menggelontorkan uang kalian pribadi gitu untuk menjadi modal awal, itu it's okay. Tapi itu balik lagi, aku udah tekankan, jangan bebankan diri kalian dengan biaya. Artinya seberapa kemampuan kalian untuk menjadi modal awal dan apakah itu bisa menjadi fondasi awal untuk buat eventnya sampai eventnya jalan, dan mudah-mudahan bisa dapat profit atau keuntungan kan gitu. Makanya aku bilang anggaplah diri kalian ini sebuah tim IO yang baru berdiri gitu. Kalian buat pilot project kalian, project pertama kalian itu kira-kira bisa menggugah atau menyelerakan nggak untuk sponsor gitu maksud aku. Oke, coba lanjut ke bawah. Tempat Manor Studio. Balik lagi, Manor ini cerita ke antologi karya kemarin yang pernah dibuat anak ini kan, anak Mais Polmed kan gitu. Masa iya kalian jatuhnya kayak pengen ngarahnya ke situ, anak USU masa apanya referensinya sama Polmed gitu ya, masa ide kalian sama gitu. Bukan aku mau menjelek-jelekan Polmed juga, maksudnya cobalah survei atau pikirkan tempat-tempat yang memang oke lah, it's okay kalau karena ini mungkin kita penggodokan awal lah ya, proposal awal kali yang masih betul-betul mentah, kalian langsung letak lokasinya itu Manor, oke. Tapi kalau aku rasa kalau bisa coba pikirkan dulu tempat lain gitu ya, jangan langsung terpaku sama satu tempat. Makanya kalau bisa ya tempat itu pun kalian sodorkan aja berapa nama gitu. Jadi bisa kita bayangin sama-sama gitu. Jangan langsung Manor ya. Kalau aku ngeliat, aku sendiri pun pernah buat event di Manor gitu. Launchingnya Manor pertama ya aku yang bikin gitu kan. Dan aku udah cukup kebayang gitu di Manor itu sampai mana sih menampung orang gitu, menampung audiensnya berapa gitu. Oke, langsung. Bang, Ya. sebelumnya aja bertanya Bang. Sebenarnya ada konsep kami yang kami nggak jadi ajukan Bang, yaitu tentang jadi kayak nonton bioskop tapi dalam mobil gitu Bang. Tapi itu kira-kira mungkin dilakukan nggak ya Bang di Medan? Mungkin, ya mungkinnya mungkin. Terus Untuk nonton bioskop dalam Bang? mobil berarti tempatnya di mana, pemutaran filmnya film apa kan gitu. Oh ya, itu udah ya. dipikirin nggak sejauh itu gitu. Iya Bang. Makanya kemarin karena tempatnya kayaknya nggak ada, akhirnya nggak jadi sih Bang. Ya, makanya kalau pemutaran kayak film atau bisa kalian bilang bioskop dalam mobil itu butuh tempat yang luas, minimal lapangan lah untuk menampung berapa mobil gitu, berapa 30 mobil gitu. Misalnya satu mobil itu isinya 4-4 orang, 3-4 orang gitu kan. Cobalah pikirkan itu di mana, mau diputar di mana. Dan sebenarnya konsep itu tawarannya bagusnya ketika pandemi lagi gila-gilanya sih. Jadi orang betul-betul ketakutan untuk keluar, untuk berkerumun. Kalau sekarang ya udah banyak yang nggak peduli juga kan gitu. Jadi ya orang takutnya udah nggak selera lagi sama nonton bioskop. Bahkan sekarang bioskop juga udah buka kan gitu. Ngapain lagi kan gitu ya. Oke. Jadwal kegiatan terlampir. Susunan kepanitiaan terlampir, rincian biaya sponsorship terlampir. Oke. Langsung ke bawah. Oke, sabar. Sekretaris Mukrina, seksi acara, seksi sponsor, terus seksi humas, seksi PTT, terus seksi dokumentasi. Ada lagi? Oke, coba stop di kepanitiaan. Oke, Sam sebagai project leader, kira-kira dengan susunan kepanitiaan yang seperti ini,
kira-kira udah cukup nggak untuk menjalankan event itu gitu? Oke Bang. Eh, sejauh ini sih setelah kalau misalnya dengan konsep yang baru kami usung ini cukup sih Bang, karena untuk sesi acara ini nanti dibagi 2 juga, ada yang jadi art director juga Bang. Jadi sejauh ini sih cukup sih Bang. Ya, karena ketika hari H ini semua akan berubah semua job desk-nya. Kalau aku bilang, paling yang masih standby itu ya seksi acara mungkin ya. Paling nanti talent-talent itu atau pelaku-pelaku seni nyariin sama orang-orang acara, dan sasaran yang paling pertama itu ya ketua panitianya, kan gitu. Project leadernya. Kalau aku bilang langsung dibagi atau ditunjuk untuk hari H manpower-nya apa aja Sam gitu. Apakah perlu LO ataukah perlu stage manager, apakah perlu keamanan, konsumsi dan segala macam gitu ya. Terus ke bawah ada lagi nggak tadi? Seksi humas, dokumentasi terakhir. Oke. Nah, di sini juga sponsor, seksi sponsor. Berarti 2 orang ini yang akan mencari sponsor gitu, Sam? Iya Bang. Nah, kira-kira 2 orang ini mampu nggak untuk keliling nyari sponsor hanya 2 orang? 2 orang ini sih Bang yang ngajuin Bang. Oke. Mana si Hans, Philip, dan Zahra? Ada nggak di sini? Ada? Iya, saya Bang. Oke, Zahra. Zahra memberanikan diri untuk masuk di seksi sponsor. Nggak Dan kalian cuma sih, Bang. Emang jadi dapat bagiannya di situ, jadi karena sebelumnya kayak waktu SMA tuh kan pernah dapat di bagian seksi dana gitu kan. Jadi ya kayaknya di bagian ini sih gitu Bang. SMA acara apa yang dibuat? UFO, ada nama pensinya dari SMA Harapan 1 tuh UFO sama ATSI gitu Bang. Di situ saya dapat bagian dana, jadi pernah setidaknya pernah gitu. UFO pas ngundang siapa? Float waktu itu Bang. Yang di Ahmad Yani ya? Iya Bang. Arsi, Rio Rizky ya? Iya Bang. Oke. Masih ada list-list sponsornya? Masih ada Bang, cuma nanti saya minta lagi sama yang ketuanya. Oke, nggak apa-apa kalau memang rasanya Zahra sama Hans ini pakem sama masalah sponsorship. Karena kalau aku bilang urusan sponsor, semua anggota panitia, semua bahkan dari ketua itu bertanggung jawab untuk sponsorship. Nggak bisa terpaku sama kayak ini 2 orang gitu. Kalian harus bareng-bareng kan gitu kan. Mana bisa cuma 2 orang. Jadi nanti ketika kalian rapat atau meeting internal, jatuhnya menumpu sama 2 orang ini aja. Cuman sponsor kalau jatuhnya berat kan jadi berantakan gitu. Ya Bang. 2 orang ini yang mencari Bang. Cuma nanti kalau misalnya pengajuan dan segala macamnya tentu akan dibareng sama panitia-panitia lain Bang. Oke. PTT 2 orang. Nah, PTT 2 orang cukup. Sama Bang, itu ujung-ujungnya juga bakal kerja bareng aja sih Bang. Cuman kalau misalnya ditanya PTT-nya siapa ya 2 orang ini Bang itu Bang. Sama kayak ada nanti seksi dekorasi juga Bang. Itu. Oke. Ya, karena menurut aku acara itu akan berhasil balik lagi ke susunan panitianya juga. Jangan sampai nanti internal kalian yang saling berantem gitu. Itu bahaya. Dan itu sering terjadi. Nanti
Kalau udah saling berantem, yang kerja isinya 15 orang, yang kerja cuma 3 gitu, itu bahaya. Ya, Sam. Artinya Siap, Bang. Sam juga boleh ngelapor atau apa ya, curhat lah sama aku, Bang, gimana nih, Bang, anggotaku yang kerja cuma gini, boleh. Anggaplah aku sebagai pembina acaranya gitu. Jadi dari situ aku juga akan menilai hasil terakhir dari mata kuliah IO ini gitu, dari masing-masing anggota ini job desk-nya sesuai nggak, sudah dijalankan dengan benar, baik dan benar atau belum gitu. Jadi mungkin kalau seksi-seksi ini bisa coba dipikirkan lagi apakah memang sudah mumpuni pada bidangnya masing-masing. Itu Sam ya. Terus Ya, Bang. habis ya? Ya, habis sih Bang, ini hanya untuk yang sementara aja. Gimana nanti sebelum, ini untuk sementara Bang, karena kan belum ada untuk rincian biayanya. Ya. Ya. Untuk acaranya sendiri, free entry berarti niat SM ya? Nggak pakai tiket masuk ya? Iya, Bang. Cuma nanti Iya. kami mau nyediain, misalnya nanti kita nyediain kayak tour guide gitu, Bang. Mungkin mereka bisa bayarnya di situ sih, Bang. Oke. Sama Bang, izin bertanya, Bang. Iya, apa Sam? Untuk surat izin keramaian itu diperlukan nggak ya, Bang? Perlu. Pasti perlu. Minimal Berarti ke lingkungan, Kepling, ke Polsek, itu ya. Oke, Bang. Dan sebenarnya ke Satgas, ya kita lihatlah gimana perkembangannya. Ke Satgas COVID juga itu sebenarnya perlu. Kan gitu. Oke, Bang. Itu coba kalian pikirkan, tapi insya Allah untuk urusan kayak Satgas COVID itu aku bisa bantu juga. Untuk memediasikan bahwasannya akan ada acara di tanggal sekian-sekian, jumlah orang yang akan datang sesuai dengan protokol kesehatan atau tidak, dan segala macamnya. Itu Sam. Baik, Bang. Berarti untuk penanggung jawab atas nama Abang ya, Bang? Ya. Disusun ya. Oke, Bang. Iya. Dan untuk konsep acara berarti masih bisa dirubah ya, Bang? Bisa kali lah. Siap, Bang. Makasih ya, Bang. Oke, untuk Senjatara, oke, kita lanjut ke kelompok lain. Siapa yang mau bersedia? Atau ada yang mau nanya kalian ke kelompok si Sam? Nggak ada? Oke, lanjut aja ke kelompok Fadli lah. Fadli mana? Ya, Bang, saya Bang. Izin share screen ya, Bang. Hah? Izin share screen, Bang. Ya. Yuk, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Obo dan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai event yang akan kelompok kami laksanakan, yaitu yang bertemakan satu langkah kecil berjuta manfaat. Nah, IFULV ini merupakan nama event organizer kami, dan kami ingin berkolaborasi dengan TBM Fakultas Kedokteran USUH dalam melaksanakan kegiatan ini.
TBM apa sebelumnya, Padli? Padli? Organisasi apa bang? Organisasi dari kedokteran bang. Ya, apa itu? Organisasi apa? Tim bantuan medis, Bang. Tim bantuan medis bang. Oke, tim bantuan medis. Oke, lanjut. Nah, adapun event yang kami ingin laksanakan bang yaitu pelaksanaan sunat massal bang. Dasar pemikirannya sesuai dengan dalam Al-Quran yang artinya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kami ini bang, yang pertama tentunya untuk sebagai wadah dalam beramal atau melakukan kebaikan. Yang kedua, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan hinat atau sunat anaknya. Kemudian yang ketiga, membantu adik-adik atau anak-anak yang sudah yatim piatu ataupun yang sudah piatu gitu. Nah, pelaksanaannya, nama kegiatan ini adalah dengan tema satu langkah kecil berjuta manfaat. Dan waktu kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni tahun 2022 jam 10 sampai dengan selesai. Dengan tema satu langkah kecil berjuta manfaat. Lokasi di Kota Medan. Dan ada perenun acaranya adalah yang pertama pembukaan oleh MC. Nah, yang kedua kata sambutan oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Dan yang ketiga kata sambutan perwakilan dari tim bantuan medis Fakultas Kedokteran USU. Yang keempat doa bersama, yang kelima hiburan dan door prize, dan yang keenam penutupan. Pelaksanaan kegiatan maaf memang ada kesalahan bang. Adapun kegiatan ini berkolaborasi bersama tim bantuan medis Fakultas Kedokteran USU dan masyarakat Sumatera Utara. Kegiatan konser musik itu? Ya bang. Sebelumnya bang kami rencana bang udah berubah sih bang. Sebelumnya rencana membuat konser musik bang. Konser musik berkolaborasi dengan PNN Sumut gitu bang. Cuman melihat kondisi sekarang ini sulit gitu kan bang. Jadi kami mau buat ini bang, kegiatan sunat massal ini bang gitu. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Widi bang. Pada Kak Widi saya persilakan. Ya, makasih Padli. Aku jelasin yang acara. Yang mana nih? Yang ini. Nah, adapun bang, ide kami ini dari usulan Kak Widi sendiri yang merupakan gimana kalau kita buat kegiatan ini gitu. Nah, jadi kami diskusi cocok juga gitu bang. Jadi kami angkat tema dari Kak Widi gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya mengenai kepanitiaan. Ketua panitia saya sendiri, Syarif Wali Ginting. Sekretaris panitia, Sevilla Mayori. Bendahara Iva Julfai Maro. Seksi acara ada Rizky Andi Nasution dan Stephanie Helena Pardosi. Ada Kak Widya Eka Vanessa, Kak Ica Kumala Dewi. Seksi PTT ada Bang Gali Lubis, Bang Mukulis Laudin, dan Mulyadi Bruto. Seksi Humas ada Deswita Fajarni dan Laura Nadabdab. Untuk dokumentasi Alvin Fariza Habib dan Muhammad Azril. Seksi dana dia Safina Aksa Ahmad, Evan Sulardi Sianturi. Nah, mengenai rencana anggaran bang, rencana anggaran dan biaya belum kami buat bang, karena belum tahu mengenai biayanya gitu bang. Ya. Mengenai sumber dana, kontribusi panitia tentunya, kemudian kami juga akan buat surat permohonan dana bang untuk mungkin bagi
komunitas ataupun organisasi kemanusiaan atau organisasi sosial masyarakat yang ingin membantu kami dan ingin berkontribusi dalam kegiatan ini. Kemudian kami akan melakukan aksi dana, kemudian dana dari sponsor yang akan dicari oleh tim seksi dana, kemudian bantuan dari para dermawan. Ini penutup, Bang. Ini lembar pengesahan pelaksana kegiatan kami bersama TBM FK USU. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tarik lagi ke atas. Ya. Evolve Organizer. Ini siapa yang buat logonya, siapa yang buat namanya? Nah, mengenai nama, Bang, kami diskusi ada beberapa nama, dan berdasarkan hasil voting kami, hasil diskusi kami mengangkat nama Evolve ini yang artinya ini, Bang, berkembang. Harapan kami nantinya event organizer kami terus berkembang gitu, Bang. Kemudian mengenai logonya didesain oleh teman kami Muhammad Ajil Akbar. Oke. Dengan mengusung tema ya, satu langkah kecil berjuta manfaat. Oke. Kalau tema, aku rasa nggak ada masalah. Apalagi menarik sih sebenarnya event yang kalian buat ini cukup spesifik ya. Sunat masal atau kitan, bukan kinat ya, kitan kayaknya setahu aku kok kinat. Kitan kayaknya. Iya, Bang. Kitanan. Hinatan ya, Bang. Hinatan. Kinat ya, memang kinat apa kitan? Hinatan, Bang, setahu Fadli, Bang. Iya ya, kok orang banyak bilang kitan, udah di kitan ya, kitan. Oke, terus ke bawah. Coba ke bawah. Nah, yang pertama aku pengen bilang ini kan proposal ya. Aku maksudnya mengarahkan itu untuk kalian itu sebuah event organizer yang berdiri sendiri, tidak terafiliasi sama universitas gitu. Jadi kalau kalian mau buang logo USU nggak ada masalah. Jadi ini bukan serta-merta hanya sebagai melengkapi apa ya tugas kuliah karena di USU gitu. Kalau aku bilang kalau bisa profesional aja. Tapi kalau kalian mau buat seperti sekretariatnya itu di USU ya itu nggak ada masalah gitu. Tapi ya logo-logo USU itu ya nggak usah masukkan aja logo kalian gitu. Logo kalian dan logo acaranya misalnya gitu ya. Kayak tadi kan orang sistem udah ada tuh logo acaranya kan ada tuh, udah ada logonya gitu. Jadi itu aja tampilkan, terus tujuan kegiatannya sebagai wadah amal ya memang bagus sih, cuman yang pertama kalian harus pikirkan berarti kerjasamanya itu kemana gitu. Untuk pendataan anak-anak yang mau disunat itu di wilayah mana gitu. Apakah satu kota Medan ini? Jangan mempersulit diri kalian gitu ya. Iya, Bang. Contoh misalnya pendataannya dari satu kecamatan atau dua kecamatan, kalian bekerja sama, misalnya di satu kecamatan, kelurahannya mana, didata berapa anak-anak yang belum disunat di sini. Nah, itu kan kalian harus bertanya apakah si anak mau disunat, ini ada acara sunat massal, kan gitu. Jangan luas cakupannya satu kota Medan, kalau tiba-tiba yang daftar mau sampai 500 orang, kayak mana, atau 1000 gitu. Berarti kan butuh berapa banyak tenaga medis juga kan gitu. Itu harus bisa kalian pikirkan dari organisasi FK-nya juga si TBM itu punya berapa personil yang sanggup untuk menyunat, terus
alat-alat kesehatannya, alat-alat sunatnya itu siapa yang menyediakan. Berarti kan butuh kayak tempat sunatnya, tempat tidurnya gitu kan, dan segala macamnya. Siapa yang memfasilitasi semuanya gitu. Jadi coba ruang lingkupnya buat spesifik untuk target berapa orang, berapa anak yang akan disunat gitu. Jangan terlalu luas dan terlalu lebar sehingga merepotkan tim kalian sendiri. Oke. Ya Bang. Baik, Bang. Terus ke bawah. Waktu dan kegiatan 4 Juni. Oke, kalau masalah waktu udah nggak ada masalah kalau memang kalian pakem dan firm di 4 Juni, ya kan, melihat tanggalnya, kalau memang udah oke di situ, apalagi kalian coba koordinasi sama kelompok lain, jangan sampai acaranya bertabrakan, gitu ya. Lokasi Kota Medan, tapi belum tahu ya berarti di mana ya, Fadli ya? Ya Bang, belum tahu lokasinya. Kan tadi Bang kayak Abang bilang di kelurahan mana, di apa gitu, belum Untuk tahu Bang. opsinya udah ada nggak kira-kira? Belum Bang. Belum ya, oke. Jadi kalau aku bilang, coba kalian survei dari lingkungan paling dekat dulu. Misalnya di kampus, di USU, kira-kira USU memungkinkan nggak? Contoh misalnya di gelanggang mahasiswa, ya kan? Atau di mana? Bahkan di kampus kita memungkinkan nggak gitu, di auditoriumnya mungkin nggak, kan gitu kan. Coba di rembuk dulu, didiskusikan. Jadi kalau misalnya dibuat di USU, ya, berarti kan kecamatannya Medan Baru gitu. Nah, berarti kalian sebenarnya sudah memudahkan kalian untuk mendata gitu, berapa anak gitu yang belum disunat gitu ya, dari kecamatan Medan Baru itu berapa, misalnya ada 100, cobalah berarti kalian audiensi kepada camat dan lurah gitu ya, juga lingkungan-lingkungan sekitar yang akan mendaftar, karena itu kan berarti dia daftar. Nggak mungkin kan kalian cuma buka, ada sunat masal nih, tengok-tengok, tiba-tiba, sunat, kan nggak mungkin kan gitu kan. Pasti kan itu didaftar sama orang tuanya kan gitu. Ini ada cara sunat, ayo sunat gitu kan. Berarti kan kalian itu berurusan sama orang tua kan gitu, orang tua si anak yang mau disunat. Nah itu harus kalian data berapa keluarga atau berapa yang belum disunat di lingkungan itu gitu. Jadi sesuaikan tempat lokasi kalian dengan target jumlah anak yang akan disunat gitu. Kalau targetnya 50 ya it's okay, 50 juga cukup, nggak ada masalah kan gitu. Yang penting eventnya itu berjalan lancar dan sesuai dengan target kalian. Oke, baru bentuknya itu kata sambutan oleh Gubernur Sumatera Utara. Ini memang berniat sampai tingkat gubernur ngasih sambutan atau ini masih keinginan aja ini, Fadli, kira-kira? Masih keinginan Bang, masih rencana Bang. Kalau bisa Ayah Edi Rahmayadi gubernur kita turut bisa hadir gitu Bang dalam kegiatan ini. Oke, kalau keinginannya gubernur, kira-kira akses sampai ke tingkat gubernur itu udah ada belum? Diusahakan Bang. Apa? Diusahakan. Oke, karena kalau sudah menyangkut dengan pejabat publik, pastilah kita berurusan dengan protokolnya, kan gitu kan, ajudannya, dan segala macam, melihat jadwalnya, apakah Pak Gubernur di hari itu punya kesempatan untuk hadir, apakah diwakilkan, dan apakah acara ini skupnya sampai ke gubernur atau sebenarnya wali kota juga bisa gitu kan, karena sebenarnya kepala daerahnya ada wali kota juga, nggak langsung gubernur, karena biasa kalau udah sampai gubernur itu ya lingkup acaranya juga, skup acaranya cukup besar gitu, mungkin kalian buat di lapangan Merdeka misalnya gitu ya, lapangan Benteng, entah berapa anak sunat massal untuk berapa ratus anak atau 1000 gitu targetnya, itu bisa jadi gubernur
datang dan hadir, berarti kan acaranya cukup besar gitu. Tapi kalau lingkupnya kecil, bahkan itu mungkin wali kota paling nanti bisa diwakilkan di camatnya juga, paling camat kan gitu. Jadi itu coba disesuaikan kalau kalian mau mengundang pejabat publik gitu ya untuk mengisi sambutannya Iya, gitu. Oke, selanjutnya kata sambutan perwakilan TBM FK Usuna. Dengan begini kan kalian berarti sudah koordinasi dengan TBM-nya, Fadli? Belum Bang, cuman eh, mau disampaikan gitu Bang, sebentar lagi ke tim DBM FKUC-nya Bang. Oh gitu. Berarti kan ini masih samar-samar juga, Fadli ya? Ini Iya kan Bang, berarti masih masih belum pasti Bang. iya. Project, usulan project yang bentuknya masih samar. Kenapa? Karena kalian sama ke TBM-nya sendiri juga belum bangun komunikasi. Bagaimana kalau ternyata dari pihak TBM-nya juga nggak bisa? Kan kita nggak tahu ya. Makanya itu tadi aku bilang, coba suguhkan beberapa konsep atau project yang mau kalian buat gitu. Kalau ini kan udah cukup mengerucut gitu. Kalau kayak si Sam tuh acaranya masih bisa, mungkin secara konsep kurang lebih seperti itu, tapi konten acaranya bisa dibedah lagi. Tapi kalau kalian ini sunat massal udah pakem dia, mana ada lagi mau ada apa lagi selain sunat massal. Kalau konten utamanya itu sunat, kan nggak mungkin ada konten lain gitu. Paling ya kayak door prize tadi kan, itu paling hanya Iya, untuk penghibur di akhir gitu, biar mungkin anak-anak itu semangat kalau sunat bisa dapat ini, bisa dapat mainan apa gitu kan. Iya Bang. Kan kita nggak tahu. Nah itu coba dipikirkan dulu, sama apalagi ini udah bentuknya berarti kalian kolaborasi dengan pihak lain kan Iya, Bang, gitu. kolaborasi. IO kalian itu kalau kolaborasi dengan pihak lain, organisasi di kampus gitu. Coba ditanya mendetail bagaimana mereka, kalau pasti kalau itu mungkin mereka sudah pernah menyelenggarakan sunat massal, apakah kerjasama sama rumah sakit atau kerjasama sama perusahaan, korporat, apapun itu mungkin mereka sudah pernah menjalankan. Tanya bagaimana prosedurnya dan kelengkapan dan persiapannya itu, kira-kira siapa saja, pihak mana saja yang menyediakan. IO ini apakah sebagai penyelenggara, tapi TBM ini yang menyediakan tempat, alat kesehatannya, semua segala macam. Itu coba pikirkan. Oke? Ya Bang, oke Bang. Doa bersama, hiburan door prize, penutupan. Oke. Mungkin aku bisa ngasih saran kalau memang ini kesulitan sunat massal, bisa juga kalian buat event, karena ini amal ya. Aku jadi ngerucut ke event amal gitu. Donor darah. Nah, kalau donor darah itu jauh lebih mudah aku rasa. Karena aku sudah pernah bertanya, buat acara donor darah itu gampang karena mereka menyediakan semuanya. Karena kebetulan Pak Sayan gitu kan, orang tua kan sekarang wakil ketua Palang Merah Sumut gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa lebih mudah kalau kalian ada kepikiran buat event amal donor darah gitu ya. Itu saran. Jadi kalau event-event amal ini ya paling gitu, sunat massal, ya kan? Terus mungkin donor darah bisa. Dan aku punya satu ide, ini terserah bisa kalian terima atau enggak. Ini bukan aku ngasih ide ke kalian ya, tapi karena ini sudah kalian punya konsep yang bentuknya amal, dari dulu aku pengen nih, bahkan aku sendiri pengen tapi belum kesampaian sama aku. Coba buat event, contoh ya, pangkas rambut gratis. Nah, ya kan? Ini kan amal juga ya. Coba pikirkan kerjasama dengan misalnya beberapa barbershop di Kota Medan, kan gitu, ya kan? Buat tempatnya di mana? Coba pikirkan berapa personil tukang pangkasnya lah kita bilang, ya kan, berapa yang diperlukan. Nah, coba buat gratis. Misalnya targetnya untuk siapa? Apakah anak-anak atau kalangan menengah ke bawah, misalnya
tukang beca, tukang parkir yang mungkin untuk pangkas saja kesulitan gitu, untuk mengeluarkan uang pangkas gitu kan, sulit. Nah, coba kalian buat event gratis gitu kan, itu kan amal ya. Gunanya apa? Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat di Kota Medan, ya kan, agar rambutnya rapi. Karena kan kalau rambut acak-acakan kan juga cenderung tidak sehat, kotor kan gitu. Nah, itu aku kepikiran dari dulu, tapi aku juga belum kesampaian untuk menyelenggarakan itu. Itu sebenarnya gampang. Gampangnya misalnya cari masjid yang gede, satu masjid ya, yang punya halaman gede gitu. Terus dibangunlah tenda, beberapa kursi, kerjasama dengan barbershop di Kota Medan. Buat aja poster. Itu sebenarnya kalau itu orang lalu lalang aja bisa datang gitu. Ih, pangkas gratis kan gitu. Tagline-nya misalnya apa? Tagline-nya jangan lebih banyak uang jajan, jangan lebih banyak gaya daripada uang pangkas. Nah, gitu. Itu bisa tuh kan. Kan lebih banyak gaya daripada uang pangkas gitu. Gaya gue banyak tapi uang pangkas kok susah gitu. Itu contoh ya. Kalau memang kalian terima, kalian masih bisa pakailah ide aku itu. Tuh rasaku menarik, dan di Medan belum pernah. Kalau itu bisa kalian pikirkan, di Medan tuh belum pernah ada acara pangkas gratis. Oke, Padli? Ya Bang, makasih banyak atas saran dan masukannya Bang. Ada yang mau nanya kira-kira? Dari tim kalian? Project leader-nya atau kru-krunya yang mau nanya boleh. Kalau kalian matang dengan konsep ini ya coba jalankan, tapi kita nggak punya waktu banyak untuk merubah-rubah konsep lagi ya. Ini sudah bulan 3, harapan aku di bulan 3 inilah finalisasi konsep proposal event yang akan dibuat ya. Berarti masih ada waktu. Karena di bulan 4 kita udah masuk puasa, dan itu pergerakan akan lebih terbatas kalau udah namanya puasa ya kan. Di bulan 5 kita bisa gerak lagi. Pematangan itu di bulan 5 itu kita sudah oke semuanya, sponsor udah oke, segala macamnya udah oke, tinggal penyelenggaraan hari H. Itu. Oke. Makasih untuk EVOV ya. EVOV organizer. Bisa kita lanjut untuk kelompok selanjutnya. Kelompok Anggi kali ya, Anggi kali. Oke, Bang. Ya, karya bentar. Oke, lanjut. Oke, baik, selamat sore Bang Obo dan teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Anggi dari Project Leader Eternity Organizer. Di sini kita punya acara yang namanya All You Can See atau AC by Eternity Organizer pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah anggota kami, udah kayak pemain sepak bola kesebelasan. Jadi kami cuma bersebelas di sini. Ada aku, Anggi, Ricky, Miftah, Sabrina, Septrian, terus Stefani, Ayu, Vanessa, Kezia, Medi, sama Tara Diva. So let's see what our plan is. Jadi acara ini bakal kayak gimana? Nah, jadi All You Can See ini atau AC, ini kita buat bagi kamu, kalian, kita yang pecinta musik K-pop atau idol Korea, bahkan Jepangan. Nah, ini tuh saat yang tepat buat kamu bisa join di acara kita gitu. Atau yang suka jajan, doyan jajanan, kita juga siapin mini UMKM kuliner. Jadi kalian
udah keliling-keliling, terus perut lapar kan, jadi pengunjung nggak perlu untuk keluar dari area kita udah nyiapin mini UMKM kuliner di dalam area. Dan nggak hanya itu, bahkan pengunjung acara kita bisa chill dengan ditemani live music. Ini live musiknya enggak yang terlalu harus pakai stage atau gimana, kita kayak sederhana aja, yang penting ada musik yang mendukung. Jadi kalau pengunjung mau request atau mau nyanyi pun boleh gitu. Selain ada booth stand merchandise idol K-pop dan Jepangan, kita juga ngundang komunitas cosplay untuk meramaikan acara ini, biar makin dapet gitu feel-nya. Jadi kan Korea, Jepang yang emang apa ya, yang di pikiran kita emang suka cosplay gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita milih untuk nyelenggarain AC ini? Nah, kami itu memanfaatkan yang lagi populernya sekarang ini, kayak bisa kita lihat lah kemunculan K-pop, terus yang nambah warna baru di musik dunia sekarang kan, terus masuknya budaya Korea atau sering kita bilang kayak Korean Wave yang perlahan mulai ya udah bisa dibilang diterima di masyarakat Indonesia. Selain itu juga masuknya anime ke Indonesia juga menyebabkan munculnya komunitas-komunitas pecinta anime. Komunitas anime juga memudahkan para pecinta anime ini dalam mencari informasi sampai kepada segala hal yang dapat menunjang penampilan mereka sebagai pecinta anime gitu. Nah, nggak sedikit dari mereka nih yang berlomba-lomba untuk bisa ngumpulin atau ngoleksi merchandise idolnya mereka. Nah, kesulitan mereka inilah yang bikin kami pengen ngobatin mereka buat bisa nyelenggarain acara yang kayak gathering ketemu di satu acara yang bisa beli segala macam yang mereka pengen cari gitu. Nah, adapun visi dari kami yaitu menjadikan Eternity Organizer sebagai perusahaan event organizer yang kreatif dan menciptakan trendsetter dalam menyajikan ide, konsep, dan manajemen dalam acara yang diadakan. Nah, misinya pastinya berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam menangani event klien. Yang kedua, mengutamakan kenyamanan klien dalam bekerja sama lewat jasa kami. Ketiga, konsisten dalam mengembangkan perusahaan yang kami ini nggak jelas. Pokoknya konsisten dalam mengembangkan perusahaan yang kami jalani. Terus yang terakhir itu memberikan pengalaman event yang berkesan dan pastinya memorable. Tujuan kegiatannya itu yang pertama, meningkatkan kreativitas dan mendorong mahasiswa ilmu komunikasi agar lebih aktif dalam menyelenggarakan suatu acara. Terus kedua, meningkatkan cara berpikir kita sebagai mahasiswa juga dalam segala pengambilan keputusan biar lebih optimis lagi. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik antara pihak penyelenggara dan pengunjung nantinya ketika event dilaksanakan. Keempat, memudahkan target acara kami dalam memperoleh kesenangan diri. Terus yang kelima, kegiatan ini diadakan untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa Ilkom pada mata kuliah IO ini. Lanjut ke benefitnya. Nah, benefit ngikutin kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan wawasan pengunjung terhadap budaya Jepang dan Korea. Yang kedua, sebagai sarana hiburan bagi mahasiswa dan pengunjung. Ketiga, membantu peningkatan usaha UMKM Kota Medan dan yang pastinya memperluas relasi. Nah, adapun harapan kami yang berupa output sama outcome-nya. Sebentar. Yang pertama ada output-nya, membuat kegiatan yang variatif dan kreatif, terus membuka peluang UMKM kuliner Kota Medan yang terdampak selama pandemi, terus menghidupkan kembali cosplay gathering yang sempat nggak terlihat lagi nih karena pandemi, terus yang terakhir mempertemukan orang-orang dari background yang berbeda-beda pastinya. Lalu outcome-nya apa? Bisa memberi kesan yang tak terlupakan dan bisa menjadi organizer terbaik berdasarkan terapan konsep event organizer pada mata kuliah IO ini. Oke, jadi inilah gambaran aktivitas acara kita. Bisa dilihat dari pastinya
dari loket antrian dulu. Kita harus nge-scan dengan Peduli Lindung, dan kalaupun mereka nggak punya aplikasinya, minimal mereka nunjukin sertifikat minimal itu 2 dosis gitu. Terus setelah itu mereka nunjukkan tiket dan kita stempel ke tangan mereka. Lalu bisa kita lihat masuk ke areanya udah langsung disuguhin sama stand-stand jajanan sama stand merchandise, dan seperti yang aku bilang tadi kayak ada live music. Ya, ini nggak ada panggungnya, dan pastinya kita di sini bakal ketemu sama cosplay yang unik kayak gitulah, yang eye catching. Nah, target market kita ini cewek cowok bebas. Terus yang suka makan, K-popers, atau yang suka Jepang gitu. Baru mahasiswa, keluarga, remaja dewasa, dan orang tua. Jadi artinya acara kita ini fleksibel ya, bisa diikutin dan dihadiri sama siapapun. Nah, susunan kepanitiaan. Udah pasti aku sebagai ketua di sini, terus sekretaris ada Stefani Claudia. Kita nggak pakai bendahara, jadi masuk ke seksi acara. Ada Tara, Septrian, Miftah, Vanessa. Sorry ada gangguan. Oke, mungkin boleh sama-sama dilihat aja biar nggak terlalu wasting time. Jadi ada seksi acara, ada seksi humas dan publikasi, terus seksi perlengkapan dan dekorasi. Oh ya, itu aja. Untuk seksi perlengkapan dan dekorasi ini kita semua ikut terlibat. Oh ya, terakhir sama seksi keamanan. Jadi seksi perlengkapan dan dekorasi ini kita semua terlibat karena kita itu nampilin berbagai macam aspek. Jadi nggak mungkin untuk 2, 3 atau beberapa orang. Jadi aku putuskan untuk semuanya terlibat dalam nyari perlengkapan dan segala macam. Jadi merchandise-nya pun bisa lengkap. Sebelumnya mohon maaf, aku lagi di USU jadi agak ribut. Oke, alternatif karena sebelumnya aku bilang kita di sini cuma 11 orang dibandingkan dengan kelompok lain yang pada 15. Aku punya alternatif untuk bakal open volunteer dengan kriteria mahasiswa ilmu komunikasi USU Stambuk 2020 dan 2021. Tapi yang paling kami utamakan di sini adalah laki-laki, karena laki-laki di kelompok kami itu cuma satu, cuma Ricky. Jadi kita butuh teman Ricky di sini. Oke, that's it. Itu aja sih Bang Obo. Aku kembaliin ke Bang Obo. Terima kasih. Oke, balik ke slide pertama, Gi. Ntar ya, ajan ya. Sekejap ya. Ntar ya.
Oke, lanjut. Yuk, mana tadi? Gi, mana Gi? Iya, Bang. Mana tadi slide pertama? Oke, Eternity Organizer. All you can see. Disingkat IC. Oke, lanjut. Nah, ini presentasinya udah oke dalam bentuk apa ya? PowerPoint gitu, apa? Kayak gini bagus gitu, lebih enak di mata karena nanti kan untuk hard copy-nya juga akan kita cetak berbeda dengan yang akan kita presentasikan. Contohnya, misalnya kalian ke dalam presentasi ke sponsor, pasti kan presentasinya itu jelek kalau bentuknya proposal yang seperti hard copy sama kayak itu kan jelek ya. Pasti kalian punya desain presentasi sendiri dan hard copy yang bentuk proposal yang kalian ajukan juga ada sendiri. Jadi nggak semua mentah-mentah proposal itu untuk dipresentasikan dan dijabarkan kan. Enggak kayak gitu. Ini oke untuk presentasinya. Dah, untuk anggotanya 11. Untuk isiannya sebenarnya manpower-nya Gi udah bisa dipilih apa-apa aja tugasnya kan gitu. Tapi boleh ini untuk semua ya. Boleh masing-masing orang itu langsung spesifik dia apa tugasnya. Kan gitu. Misalnya dia ngurusin duit, dia ngurusin administrasi seperti sekretaris, ya kan, misal bendara, ngurusin sponsor siapa, ngurusin tempat, LO siapa, ngurusin makanan, konsumsi, yang nyariin tenan-tenan, bazar, talent-talentnya. Aku rasa 11 ini sudah bisa dipecah dan dibagi-bagi, ngurusin ke media, karena nggak mungkin event itu nggak bekerja sama dengan media yang akan meliput apa aja gitu ya. Media-media di Kota Medan, apakah radio dan segala macam, atau media-media yang di Instagram gitu, misalnya kalau kuliner, apakah akan bekerja sama dengan akun-akun kuliner gede di Medan, misalnya kuliner Medan, makan mana atau semacamnya kan gitu. Terus juga ya artinya semua manpower ini kalau bisa difungsikan sesuai job desk-nya gitu Nggi ya. Untuk presentasi berikutnya ini sudah bisa dijabarkan untuk masing-masing job desk-nya gitu. Anggi sebagai project leader sudah bisa menentukan krunya gitu ya. Next. Next terus ya. Doyan jajan, kita juga siapin mini UMKM keluarganya itu, bakat pengunjung acara bisa dengan ditemani live musik. Oke, terus kami memanfaatkan sesuatu yang sedang populer sekarang K-pop. Oke, next. Menjadikan Eternity Organization sebagai perusahaan event organization yang kreatif. Nah, untuk visi, bukan visi IO-nya, Nggi, kalau aku rasa ya. Visi event-nya. Nah, kalian ini kalau buat IO dan presentasi jangan bilang event itu jangan event ya, event. Nah, itu sensitif tuh. Malu kita orang-orang IO bilang event to event, salah. Event. Jangan event organizer. Aku buat event gitu ya. Udah menjadikan Eternity. Jadi visinya itu visi acaranya, Nggi. Visi eventnya itu bukan
IO-nya gitu. IO-nya ya penyelenggara perusahaannya gitu ya. Gitu. Sponsor itu kan tertarik sama visi acara yang kalian buat, bukan visi dari IO-nya gitu. Kalau visi IO ya visinya apa? Kami bervisi menjadi IO nomor 1 di Kota Medan, itu visi IO-nya gitu. Kalau visi acaranya ya kontennya gitu. Next. Berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam menangani event klien. Nah, balik lagi ini juga mengutamakan klien. Ini misi dari IO kalian gitu. Misinya misi IO. Boleh kalian paparin juga gitu misi dari IO-nya, tapi ya visi misi acaranya itu apa ya harus ada gitu kan. Karena ya kita kan fokusnya di acara, konten acara gitu. Jadi visi misinya itu visi misi eventnya ya, bukan visi misi dari IO-nya. Kalau visi misi IO itu bisa kalian tampilkan di company profile kalian gitu, company profile dari IO-nya gitu. Oke, next. Tujuan kegiatan meningkatkan ketahanan mendorong. Nah, oke. Ini coba kalian jangan berpikiran tujuan ini untuk memenuhi kewajiban mata kuliah yang kayak aku bilang dari tadi. Jadi anggap diri kalian sebuah IO yang baru kalian bangun, tapi ya isi-isinya memang anak-anak Ilkom USU. Jadi bukan meningkatkan mahasiswa. Jangan kayak gitu. Jadi nanti sponsor berpikiran kegiatan ini sifatnya hanya memenuhi dari kewajiban mata kuliah yang akan kalian jalankan gitu. Ya, jatuhnya kalian menyusahkan tim kalian sendiri karena dari visi misi IO sama tujuan kegiatannya jadi nggak berbanding lurus gitu kan, nggak sejalan. Kalian pengen IO-nya visi misinya seperti ini, tujuan kegiatannya, tapi hanya mentok sampai ruang lingkup anak mata kuliah ilmu komunikasi, ya itu udah beda jadinya ceritanya kan, gitu ya. Jadi tujuan kegiatan coba dibuang dulu pikiran bahwasannya ini kami anak IO, anak mata kuliah IO komunikasi ditugaskan dosen buat acara, jangan kayak gitu. Ya memang fokusnya memang ada sebuah IO baru di Medan yang didirikan anak kuliah dan akan membuat sebuah pilot project pertama kalian gitu loh. Nah, tujuan kegiatannya itu apa? Gitu. Oke, next. Meningkatkan wawasan pengunjung terhadap budaya Jepang dan Korea sebagai salah. Oke, next. Nah, ini bagus ya. Ini penting nih sebenarnya untuk bahan presentasi, output dan outcome-nya itu penting. Membuat kegiatan, menghidupkan kembali cosplay gathering sempat tidak terlihat lagi, menemukan orang-orang dari background yang berbeda-beda, outcome-nya bisa memberikan kesan, bisa menjadi baik perasaan harapan konsep. Nah, outcome poin kedua, aku rasa terlalu muluk-muluk itu, Nggi. Bisa menjadi organizer terbaik berdasarkan harapan konsep, berdasarkan terapan konsep event organizer pada mata kuliah IO ini. Itu muluk-muluk ya, gitu ya. Jadi coba pikirkan lagi outcome-nya apa yang kira-kira lebih masuk akal. Karena output dan outcome ini sebenarnya penting untuk menjadi bahan presentasi kalian ke calon-calon sponsor. Oke, next. Gambaran aktivitas saya ini oke, kalian sudah memberikan simulasi acaranya akan seperti apa, kan gitu. Dari pertama si pengunjung ini datang, dia scan dulu untuk memenuhi syarat sebagai protokol kesehatan, kan gitu ya, stempel. Terus pas masuk udah ada jajanan, stand dan merchandise. Terus
ada live musiknya, terus juga ada pameran cosplaynya. Ini oke, udah oke. Next. Oke, next. Next. Seksi acara. Nah. Oke. Oke, untuk susunan kepanitiaan itu tadi aku bilang, coba kayak gini kan rame kali nih. Ya kan, sebelumnya coba tadi apa nih? Tadi. Loh, ini jadi totalnya berapa nih, Gi? Itu kayak satu orang itu nggak cuma pegang satu tugas gitu, Bang. Yang rame ini tuh semua ikut terlibat gitu nyari perlengkapan dekorasi. Kayak gitu sih, Bang. Oh, oke. Berarti kalian masukkan juga namanya gitu ya? Iya. Oke. Tapi untuk persentase ini harusnya dipisah dulu, Gi. Harusnya dipisah dulu karena untuk nggak membingungkan orang gitu ya, orang yang sponsor atau pihak luar yang kalian ajukan untuk kerjasama, ya ini namanya sama-sama semua. Kalau bisa ya dipisahin dulu, nanti di hari H itu ya memang kewajiban Anggi untuk mengumpulkan semua manpower ini gitu, nggak harus di kasih tahu ini masing-masing ini, jadi nanti disangka banyak kali krunya gitu. Langsung aja tugas utamanya apa, itu kan namanya persiapan event kan gitu kan. Persiapan event ini mereka bertugas sebagai apa, job desk-nya, ketika di eventnya tugasnya apa, itu secara tidak tertulis gitu, dan itu tanggung jawab di Anggi ya. Itu coba dipisahin, jadi jangan digabung-gabung kayak gini, orang bingung. Next. Akan ada open volunteer. Oke, ini nggak ada masalah mau open volunteer. Isinya anak-anak komunikasi. Tapi kalau aku bilang bagusnya yang satu letting di bawah aja, Gi. Jangan anak 2021 juga dilibatin atau dibebanin ya. Oke, Bang. Oke, next. Oke. Habis, Bang. Ya. Secara pemaparan udah oke, tinggal itu yang kayak aku pesan udah bisa coba dirembuk, didiskusiin lagi, revisi-revisian dari aku untuk guna nanti finalisasi konsep proposal yang akan kalian mulai bergerak ke sponsor. Jadi berarti ini mungkin kurang lebih mirip sama yang si Sam buat, ya, orang timnya si Sam, cenderung ke hiburan gitu ya, acara hiburan, ada cosplaynya. Nah, bisa dipikirkan berarti coba rangkul komunitas cosplay juga. Kalau live music itu kira-kira berarti ada performance dari mungkin band atau hiburan apa gitu, bisa aja nggak usah pun musik, misalnya ada tambahan misalnya stand up komedi atau rap, beatbox, atau pembacaan puisi, seni teatrikal, banyak pokoknya. Berkesenian itu banyak, jadi kalau bisa beri hiburan, suguhan hiburan. Kayak cosplay ini sebenarnya udah cukup menarik, karena kalau aku bilang komunitasnya juga lumayan besar, cenderung acaranya bisa bakal rame. Juga bisa kalian padukan dengan ya komunitas-komunitas pelaku seni, misalnya musik, beatbox, stand up komedi, apa segala macam. Nah, itu acaranya juga akan jadi lebih meriah ya. Jadi mungkin jadi bisa one stop entertain juga gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu acara itu udah banyak konten hiburan yang bisa dinikmati para pengunjungnya gitu. Oke, sejauh ini aman.
Ada yang mau ditanya atau ada yang mau nanya ke kelompoknya Anggi? Ada? Fadli izin Bang, Fadli izin memberitahu kan, mengasih tahu sih Bang. Kenapa Ya. kelompok Anggi bisa 12 orang Bang kan? Karena Bang di kelas A ini ada 2 orang yang mengikuti magang Bang, kampus Merdeka Bang. Jadi mereka tidak diwajibkan kuliah gitu Bang. Ya udah nggak apa-apa. Makanya alternatif si Anggi tadi open volunteer, ya udah it's okay aja gitu. Tapi ya sesuaiin, jangan malah berlebih. Berarti kalau 12 orang yang dibuka cuma untuk 3 orang yang Gi, ya, bukan artinya bisa berlebih. Karena kita punya masing-masing itu jatah 15 orang. Jadi harus berimbang lah gitu secara kru. Jadi Anggi tinggal nyari 3 orang lagi. Ya Anggi? Oke Bang, makasih. Oke, next terakhir kelompoknya Dea. Iya Bang. Kelompok dari kami yang bawa Rifti ya Bang. Ya, ya. Baik, selamat sore Abang dan teman-teman. Kami dari kelompok terakhir. Di sini kami rencananya mau buat mobile game turnamen. Pertama, pendahuluan. Game ini tidak hanya dianggap sebagai hiburan, namun juga sebagai profesi dan sumber pendapatan seseorang. Profesi gamers ini sudah banyak digandrungi oleh semua kalangan. Hal ini dikarenakan game sendiri dapat mengisi waktu kosong serta dapat mengurangi rasa stres. Alasan tersebutlah yang membawa banyak kalangan menggandrungi game online. Salah satu aplikasi game online yang banyak dimainkan sekarang ialah Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dikarenakan hal itu, pada event yang akan kami adakan ini, kami akan mengusung Mobile Legends dan PUBG sebagai game yang dipertandingkan. Pelaksanaan event ini didasarkan atas keinginan kami dalam menyediakan wadah bagi gamers Kota Medan untuk menyalurkan bakat mereka. Kemudian jika dibandingkan dengan event-event lainnya, event turnamen game online ini bisa dikatakan masih jarang diadakan, khususnya di masa pandemi ini. Mengingat peminat game online yang begitu banyak, namun tidak tersedianya wadah bagi mereka. Kami yakin bahwa acara ini akan menumbuhkan kembali antusias dari para gamers maupun pecinta game online. Dengan antusias yang besar itulah kami yakin bahwa acara ini akan sukses besar. Next slide. Selanjutnya tujuan dari kegiatan kami ialah pertama membangun ikatan di antara sesama para gamers dan pecinta game. Kedua, menjadi wadah bagi para gamers dalam menyalurkan bakat dan skill mereka melalui event ini. Ketiga, menciptakan kesadaran masyarakat Kota Medan mengenai pentingnya kegiatan-kegiatan kecil yang membangun seperti ini. Dan terakhir, event ini juga diadakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Event Organizer atau IO. Nama kegiatan yang akan kami lakukan ialah MGT atau Mobile Game Tournament. Tema kegiatannya hiburan, tagline-nya Make Yourself Number One. Bentuk dan jenis kegiatannya mini turnamen. Waktu kegiatan dan tempat kegiatannya rencananya akan dilakukan Jumat 20 Mei 2022, Sabtu 21 Mei 2022, dan Minggu 22 Mei 2022. Dan tempat kegiatannya rencananya di Warung Spesial Jalan Kapten Patimura nomor 666, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Target pesertanya ialah para pemain game Mobile Legends dan PUBG Mobile minimal pendidikannya SMA.
Selanjutnya susunan kepanitiaan. Ketuanya Diandra Hanani Boromeliala, sekretarisnya Angelia Syahaan, bendahara Lolita, koor acara dan dokum Raihan Arif Maulana dengan anggotanya Zikri, Nabila, dan Nurul Sabrina. Selanjutnya koor PTT dan konsum ialah Oka Muhammad Naufal Arik, yang anggotanya terdiri dari Teddy, Azela, dan Risti. Selanjutnya koor Humas, ketuanya Cutasya Salsabila dengan anggotanya Nia, Alvira, dan Trifosa. Kemudian ini logo dari logo acara dan logo IO kami. Demikian presentasi dari acara yang akan diadakan oleh kelompok kami. Terima kasih. Oke, coba dari pertama dulu. Flow Organizer Mobile Game Turnamen, MGT. Oke, terus. Ya, oke. Oke, next. Coba balik. Itu tadi juga ya, harus direvisi ya. Event ini juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah itu dibuang. Jangan dibuat seakan-akan ini hanya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah gitu. Jadi memang kalian sebagai sebuah IO yang sedang menjalankan pilot project kalian gitu, project pertama gitu ya. Next. Mini turnamen Jumat Sabtu. Oke. Acara 3 hari gitu ya. Kenapa bisa kepikiran sampai 3 hari, Dea? Izin mas ya bang, karena itu kan mini turnamen gitu kan bang, jadi kayak kalau diselesaikan dalam 1 hari itu kayaknya terlalu sempit waktunya gitu bang, jadi kami mengambil 3 hari gitu bang, dari 20 sampai 22 Mei. Oke. Sebenarnya lumayan panjang kalau kalian buat 3 hari, karena balik lagi ini jadwalnya ini, waktu kegiatannya juga akan tergantung dengan jumlah pesertanya ya. Kalau aku bilang tergantung pesertanya berapa tim yang main akan menentukan jadwalnya gitu, waktu kegiatannya gitu kan. Oke, nggak apa-apa kalau sejauh ini 3 hari. Nah, juga bersinggungan dengan lokasi warung spesial yang di Patimura itu ya. Apakah kalian sudah survei tempatnya memadai? Apakah bentuk kerjasama bagaimana dengan si pemilik tempat? Nah, itu apakah sudah sampai ke situ atau ini masih kasar aja kalian buat di situ? Masih kasar aja sih bang, soal nanti fix tempatnya itu setelah kami survei sih bang. Cuman kalau sejauh ini kami milihnya di warung spesial yang di Kapten Patimura bang. Oke, next. Oke, next. Logo, nah ini sebenarnya logonya oke sama logo
logo acaranya boleh juga nih. Cuman aku lagi mikir nih, ini mirip apa ya MG ini. Tapi ya udahlah, udah boleh kok ini. Terus Karin Radian ini siapa? Udah habis Bang, itu enggak Bang. Udah sampai Maksudnya? logo tadi aja sesuai slide kami Bang. Itu kelebihan slide. Jadi itu tadi? Salah itu Bang. Maaf Bang, itu salah Bang. Yang pertama, bentar ya. Yang pertama, oke, kalau buat event itu coba dipikirkan targetnya. Berarti ini turnamen, ya kan? Berarti kalian harus kerjasama dengan komunitas gamers, berarti komunitas e-sport di Medan. Sudah disurvei atau belum? Ada berapa banyak? Kira-kira bisa menyentuh sampai berapa tim, kan gitu? Atau apakah kalian akan menentukan kelas-kelas dari tim itu tersebut, pesertanya? Karena kalau nggak salah aku, karena ini sebenarnya event ini juga udah banyak pernah terselenggara, tapi memang aku pribadi belum pernah menyentuh event turnamen yang bersifat game gini ya, game e-sport gini. Tapi setahu aku, kalau dari pengalaman yang pernah aku lihat, ada kelas-kelasnya, kelas amatir, semi pro atau pro, karena di Medan juga ada tim-tim e-sport yang secara resmi dinaungi sama organisasi e-sport gitu. Karena di Medan ini sudah ada organisasinya e-sport. Kalian boleh coba searching namanya AC itu e-sport Indonesia, dan IESPA, mungkin ada yang tahu gitu. Jadi dua organisasi itu yang menjadi wadah organisasi e-sport di Indonesia, dan sudah ada cabangnya di Medan dan Sumatera Utara. Karena dengan kalian membangun komunikasi dengan mereka, itu akan mempermudah kalian dalam menyelenggarakan event turnamen e-sport ini gitu. Jadi coba kalian searching, atau kalau bingung boleh project leadernya japri aku, nanti aku hubungi sama orang yang di dalam komunitas itu. Kebetulan ada kawan-kawan aku juga yang menjadi pengurus dari organisasi itu. Karena menurut aku turnamen e-sport ini harus kerjasamanya dengan organisasi e-sport itu agar memudahkan kalian. Juga mencari sponsor juga akan lebih mudah gitu ya. Oke, next. Kok next? Terus apa lagi ya? Masalah tempat oke, acaranya, eventnya udah oke, turnamen udah boleh. Paling untuk hadiahnya belum berarti ya? Belum Bang. Jadwalnya juga belum ada. Jadwal juga belum ada. Terus coba ditarget lah. Kalau aku bilang kalian sudah bisa menarget berapa tim yang akan mendaftar dan itu. Terus biaya pendaftarannya berapa, hadiahnya berapa, dan gitu. Karena ya balik lagi ini kebutuhan anggarannya berarti akan bisa diputar dari uang pendaftaran kan gitu. Paling nanti dengan
bentuk kerjasama dengan tempat gitu, pemilik tempat gitu kan. Nah, gitu. Jadi mungkin cenderung mudah-mudahan lebih gampang untuk mendapatkan profit dari acara. Tapi kalau mau lebih meriah lagi, misalnya di final ada hiburan, misalnya apa hiburannya sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak hanya mengundang peserta atau pecinta-pecinta e-sport gitu ya, bisa mengundang dari komunitas lain, misalnya ada hiburan stand up comedy yang seperti aku bilang tadi. Jadi ada konten lain sekedar buat turnamen. Tapi kalau itu memberatkan, kalau itu menjadi kesulitan ya nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya kita menjalankan sebuah event acara, yang penting temanya sudah ada, acaranya lancar, ya kan, tidak ada hambatan, timnya juga udah solid. Nah, itu aku bilang sudah berhasil. Gitu. Ada yang mau ditanya kira-kira? Saya Bang, izin bertanya Bang. Ya, Badli. Nah Bang, setelah misalnya event ini dilaksanakan gitu Bang, apakah ada misalnya seperti LPJ gitu Bang? Tanggung jawaban gitu Bang. Ya, sorry ya, aku lupa bilang, itu akan ada kita buat LPJ ya, LPJ dari event-event yang sudah kalian selenggarakan. Gitu. Mungkin LPJ-nya itu akan kita buat di hari UAS gitu. Jadi UAS biasa kan 2 minggu ya rentang waktunya. Di antara itu kita buat LPJ. Gitu. Bang, tapi Bang kemarin Abang bilang mengenai pelaksanaan eventnya di waktu UAS gitu Bang. Ya kan misalnya weekend gitu. Berarti iya, di rentang 2 minggu itu menyelenggarakan event, sekalian kita ya LPJ kan gitu. LPJ ya setelah event kan kalian bisa langsung buat LPJ-nya gitu loh. Ya Bang, sudah ngerti Bang. Terima kasih Bang. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya, aku minta dari setiap revisian yang sudah aku kasih ke masing-masing IO tadi, udah bisa diperbaiki. Kalau ada hal-hal yang berkembang, minggu depan kita presentasikan ulang lagi. Contoh misalnya tempat, lokasi, dan sebagainya. Apakah ada perubahan konsep acara, itu minggu depan juga presentasikan. Nah, terus aku coba minta kalian masing-masing project leader pelajari mengenai konten plan dan konten kalender. Nah, coba itu jadi catatan apa yang kalian pahami tentang konten plan dan konten kalender. Karena dengan kita bisa memahami konten plan dan konten kalender, itu akan memudahkan kita sebagai IO menjalankan sebuah proyek. Oke? Minggu depan akan aku tanya. Sorry Bang, tadi konten kalender dan konten plan. Oke Bang, siap Bang. Oke, udah 4:30, udah pas juga. Fadli, jangan lupa di capture. Sudah Bang, sudah di capture Bang. Oke, udah di capture. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, mudah-mudahan lancar proyek-proyek yang akan diselenggarakan. Sekali lagi, buang pikiran bahwasannya ini hanya memenuhi tugas akhir dari sebuah mata kuliah IO. Aku nggak mau, karena harapan aku yang kalian bangun sekarang ini di IO ini bisa kalian bawa lagi sampai kalian tamat. Ya minimal apakah bisa kalian teruskan atau bagaimana kan gitu. Kita nggak ada yang tahu ya, namanya rezeki ya. Tapi dari sinilah pilot project kita, gitu kan, pilot project dari sebuah mata kuliah ini, ya